Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Saya Vikaris Akseviani Itumun akan membawakan kita dalam renungan harian sesuai dengan nas Almanak GKE yang diambil dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23 dengan judul perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bila mana sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pada hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pertanyaan bagi kita, seberapa jauh kita rindu untuk selalu mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita membatasi diri kita untuk dapat mengenal Allah lebih dalam di dalam kehidupan kita. Tentu ada berbagai hal yang dapat membuat kita tidak memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Padahal dalam kehidupan kita ada satu ruang di mana ruang itu hanya bisa diisi oleh Allah saja. Tentu apa jadinya jika ada kekosongan di dalam hati kita, tentu kita merasakan kehampaan di dalam hati dan hidup kita. Dan melewati nas kita pada hari ini, kita dapat belajar dari Musa. Tentu ada begitu banyak hal yang terjadi yang telah Musa hadapi sebagai seorang pemimpin suatu bangsa yang besar. Dan ada begitu banyak juga segala macam pertolongan dan penyertaan Allah bagi Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Namun, apa yang sudah dialami dan dirasakan oleh Musa itu belum cukup bagi Musa sendiri. Ia hendak terus mengenal Allah di dalam kehidupannya. Bahkan kita dapat melihat bagaimana Musa meminta suatu hal yang luar biasa kepada Tuhan. Musa berkata, "Perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku." Apa yang diminta oleh Musa ini bukan hanya sekedar suatu permintaan tentang apa yang bisa Tuhan lakukan bagi dirinya, tetapi permintaan Musa ini adalah permintaan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita tentu bukanlah suatu hal yang instan, dan bukan juga sesuatu yang dapat kita lakukan dengan sembarangan. Karena Allah yang kita sembah dan kita puji adalah Allah yang kudus. Seperti Musa, walaupun ia telah diizinkan untuk melihat kemuliaan Allah itu, Musa juga dibatasi. Karena Musa sebagai manusia biasa tidak akan tahan untuk melihat kekudusan itu. Namun, karena kasih karunia Allah bagi kita juga, Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya melewati Yesus Kristus. Sehingga kemuliaan Allah itu dapat kita rasakan secara penuh tanpa adanya batasan. Yesus Kristuslah yang menjadi perantara kita dengan Allah. Yesus telah memperkenalkan kasih, kebenaran, kemuliaan Allah tanpa menghancurkan kita. Inilah kasih karunia yang Allah berikan kepada kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang-orang yang telah diberikan kasih karunia yang sangat besar dalam hidup kita melewati Yesus Kristus, jangan sampai kita menyia-nyiakan hal itu dalam hidup kita. Jangan sampai ada bagian kosong dalam hati kita yang tidak ada kehadiran Allah di dalamnya. Biarlah hidup kita selalu haus dan rindu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, sehingga hidup dan hati kita selalu penuh dengan kemuliaan yang berasal dari Allah, dan hidup kita mencerminkan kasih Allah itu sendiri di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami berterima kasih bahwasanya Engkau ingin kami untuk selalu datang dan selalu dekat untuk mengenal-Mu lebih dalam. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami sebagai manusia yang berdosa ini tidak layak untuk memandang kemuliaan-Mu yang begitu sempurna. Namun karena kasih karunia-Mu, Kau layakkan kami untuk melihat kemuliaan-Mu melewati Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Kristus kami boleh mengenal Engkau, melihat kasih-Mu, melihat kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya hati kami selalu rindu dan haus untuk hidup dalam hadirat-Mu dan selalu mencari Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada kekosongan dalam hati kami, karena Engkau sudah mengisinya dengan kemuliaan yang berasal daripada-Mu, dan kami dapat memancarkan terang kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat GKE Pendahop Simpur. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, agar apapun yang sedang mereka kerjakan dan usahakan boleh menjadi saluran berkat untuk membangun jemaat-Mu. Berikanlah jemaat-Mu hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan, dan perlindungan yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan dilimpahi sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Sertailah juga pendidikan anak-anak pemuda dan remaja yang sedang menempuh pendidikan mereka. Biarlah dalam pendidikan yang mereka tempuh dapat membuka jalan bagi mereka untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa bagi segala jemaat yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupan mereka. Kiranya Kau limpahi segala kekuatan yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dan dapat melewati segala permasalahan dan pergumulan mereka dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi para pelayan yang melayani tempat ini, di jemaat ini ya Tuhan, pendeta, vikaris, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, dan pelayan lainnya ya Tuhan. Berilah mereka selalu kesehatan dan kekuatan dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan dan lakukan, sehingga dalam pelayanan mereka dapat melayani jemaat dengan penuh kasih dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan kami serahkan segala harapan, cita-cita kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami yang jadi. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.